Kenapa banyak persoalan dalam pembinaan mualaf itu? Karena mental mereka harus kita perbaiki, karena mereka kebanyakan stres. Itu yang kami hadapi. Oleh sebab itu mulai hari ini harus kita benahi, Pak. Mualaf kita banyak tapi tidak ada yang membina. Akhirnya maaf, apa boleh buat, banyak yang kembali murtad. Berapa kali saya wawancarai mereka murtad, kenapa? Karena mereka begitu kami masuk Islam, Ustadz, nggak ada yang membina kami. Untuk apa kami Islam kalau nggak bisa sholat? Untuk apa kami Islam kalau tidak bisa saum atau puasa, kata mereka. Nah, kendala-kendala itu satu yang harus kita lakukan, kerjasama ekonomi. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisemi Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya mengenai ketakutan dan kekhawatiran para ustadz ya. Khususnya saat ini adalah Ustadz Mujir Situmorang. Dan beberapa waktu yang lalu juga ya udah pernah saya bahas bagaimana kemudian itu ustadz-ustadz membuka data yang valid tentang umat Islam yang masuk ke agama Kristen. Jadi lebih banyak orang Islam masuk ke agama Kristen daripada orang Kristen masuk ke agama Islam. Inilah fakta yang diungkap oleh beberapa ustadz. Bahkan teman-teman sekalian, mereka buatkan ya itu daftar-daftar, misalnya di provinsi ini itu sekian ribu, sekian banyaknya yang sudah meninggalkan Islam masuk ke agama Kristen. Itu saya pernah bahas di channel kita ini. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan fokus saja ya untuk mengcounter ayat-ayat yang kemudian dipelintir oleh Ustadz Mujir Situmorang. Jadi udah lama saya nggak bahas orang ini. Udah tua sekali nih sebenarnya. Cara jalannya saja udah kaku begitu ya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini dia akan membahas tentang Matius 28 19 20. Lalu nanti katanya untuk mengcounter itu pakailah Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dan teman-teman sekalian, saya akan mengcounter itu nanti. Tapi sebelumnya terkait tentang mu'alaf tadi, ketika saya melihat komentar-komentar, ada banyak saya adalah seorang mu'alaf tapi saya murtad lagi setelah saya tahu bagaimana Islam itu. Baik ya teman-teman sekalian, ini sangat seru sekali. Mari langsung saja kita simak ya apa yang disampaikan oleh mereka berikut ini. Oke teman-teman sekalian, ini kita lihat ya. Ini komentar-komentar ya terkait dengan pernyataan Ustadz Mujir Situmorang ini teman-teman sekalian. Karena mereka mulai panik ya. Banyak orang yang kemudian masuk agama Islam, tetapi tidak lama kemudian mereka kembali ke agama Kristen ya. Mereka murtad lagi dari Islam. Tapi sebenarnya ya, untung saja ya mereka-mereka ini ada di Indonesia ya. Karena hukum itu kan kalau ada yang murtad dari Islam itu kan wah, ngeri sekali teman-teman sekalian ya. Jadi para ulama menyampaikan hal itu ya. Kalau orang mengganti agamanya itu ya ada hukum tersendiri yang menurut saya sangat berbahaya sekali untuk mereka yang meninggalkan Islam ini ya. Nah teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu ya. Di sini dikatakan saya juga mu'alaf tapi mau murtad setelah tahu Islam itu gimana. Ya ini 1 ya 5146 ya. Kemudian 3 minggu yang lalu. Ini lagi teman-teman sekalian, murtad aja bang, aku pun mu'alaf tapi udah murtad. Saya like dulu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ada lagi dari Adek Rizky Manis ya. Kenapa bisa mu'alaf dan murtad lagi katanya. Lalu ini jawabannya, karena dijamin ke neraka. Surat Quran ya, surat Maryam ini teman-teman sekalian setahu saya ya, 19 nomor 71. Ya, bahwa itu suatu keharusan bagi Tuhanmu ya. Engkau akan tidak seorang pun yang tidak mendatangi dalam kurung neraka itu. Jadi hari harus, yaitu suatu keharusan. Kemudian di sini dikatakan ya fidafa, itu Islam itu sesat ya. QS 37 ayat 32. Kemudian lagi ada Fumakilam, ya bisa dong, emangnya kami menentukan. Lalu ramai yang komentar di sini nggak mu'alaf dan murtad kembali, padahal mereka tak pernah jadi mu'alaf. Nah, ini orang-orang yang memang itu tidak paham. Ustadznya sendiri ngomong loh tuh.
ya. Tapi mereka tidak percayai. Lalu ada lagi teman-teman sekalian, perhatikan ya, Safira Abdullah, hasil riset 75% mu'alaf kembali murtad setelah tahu kesesatan Islam. QS 37 ayat 32. Wah, ini penasaran juga saya teman-teman sekalian, apa isinya ini nanti ya. Surah apa, Quran surat 37 ayat 32 ini ya, saya tidak tahu teman-teman sekalian. Kemudian orang jadi mualaf seperti beli kucing dalam karung. Wah, Ramadan cuma slogan. Waduh, ya bisa-bisa aja ya si Ekmoyo ya. Kemudian ada di sini lagi tuh ya, karena cara-cara seperti itu menjadi bagian dari trik para Oten dan Polikarpus ya. Ini kan tuduhan-tuduhan terbadata itu ya. Setan juga berkata begitu. Jika kamu murtad, sesungguhnya Allah tidak memerlukan kamu. Nah, ya, jika kamu kembali murtad keluar dari Islam, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Kasihan Anda, dalam Islam tidak ada juru selamat ya. Ya, kenapa Anda murtad? Karena Anda cerdas. Anda tidak mau dibohongi oleh takiyah, dongeng, cerita hoax, dan klaim-klaim kosong. Ustadz, bravo ya. Jangan lama-lama, cepat selagi ada waktu. Kristen tidak perlu membimbing secara ketat ya orang-orang murtadin. Datang aja ke gereja, dan firman Allah ikut menyembah, dan roh Allah yang membimbing sendiri. Hasilnya damai sejahtera, sukacita, dan diberkati dalam segala hal. Amin. Ya, teman-teman sekalian, itulah para mu'alaf ya, yang sudah masuk agama Islam tapi kembali kepada Kristen. Jadi kita tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, oke. Kali ini kita akan menanggapinya, mengcounter ayat-ayat kitab suci kita yang dipelintir maknanya ya oleh Ustadz Munjir Situmorang. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana pemaparannya mengenai Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan menjawab atau mematahkan argumentasi itu katanya menggunakan ayat Alkitab sendiri, yaitu Yohanes 17 ayat yang ketiga. Nah, kemudian apakah itu bisa dibatalkan? Matius 28 19 sampai 20 dan dilawan, dibentorkan dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ini sebenarnya aduh ya, pelongo-pelongo kan teman-teman sekalian ya. Ini lawak-lawak. Baik, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan narasi daripada Ustadz Munjir Situmorang yang ada berikut ini. Nah, kenapa begitu gigihnya orang-orang Nasrani? Ada satu lagi mic. Memurtadkan orang-orang Islam, akarnya harus kita pahami dulu, Pak. Karena mereka sangat fanatik diajarkan apa? Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah kamu ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi muridku, baptislah mereka nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, haleluya. Betul kan? Berdasarkan ayat motivasi ayat ini, mereka 1001 cara agar umat Islam itu murtad. Karena Islam, Kristen itu agama agresif, progresif. Beda dengan Hindu dan Buddha. Hindu Buddha nyaris tidak menyampaikan agamanya kepada orang lain. Betul? Bapak bekerja di toko China, agamanya Buddha. Gak pernah dia pengaruhi Bapak masuk Buddha. Bapak tinggal di rumah orang Hindu Bali, dia tidak pernah pengaruhi Bapak masuk Hindu. Tapi coba Bapak bekerja di toko Nasrani, 1001 cara mereka mempengaruhi kita. Karena ada ayat unggulan bagi mereka. Karena itu pergilah ke semua bangsa, jadikan mereka menjadi murid, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu yang jadi masalah ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Kita pakai Yohanes 17:3. Yohanes 3 itu apa isinya? Ada bawa Bible? Hah? Coba buka apa isinya? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal malah satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Jadi mematahkan iman Nasrani itu gampang kok dengan Yohanes 3. Kenapa Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan? Sementara Yohanes 17:3 berbunyi, inilah
Apa? Ulangi dari awal. Inilah dikenal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Amin. Haleluya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari Ustaz Mujir Situmorang, dan menurut saya ini sesuatu hal yang sangat salah dan melanggar aturan hukum yang ada di Republik Indonesia tentang undang-undang penistaan agama, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini dalam ranah Islam, ya, di masjid yang seharusnya diceritakan adalah Al-Quran, yang diajarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Justru yang dibahas adalah Alkitab Kristen, ayat-ayat kitab suci Kristen, ya. Tapi kalau kita lihat, mereka katakan ini sebuah dakwah, ya, bukan penistaan. Berbeda ketika Kristen membahas Al-Quran. Oh, itu pasti penistaan. Ya. Sekalipun, ya, ketika mereka membahas itu Alkitab, itu mereka pelintir-pelintir, itu dakwah. Dan sekalipun orang Kristen hanya membacakan Al-Quran mereka saja, itu sudah dianggap sebagai penistaan bagi mereka. Ya, dan mereka lapor polisi dan kita akan ditangkap. Nah, kali ini kita akan luruskan Matius 28, ya, ayat yang ke-19 dan 20. Dan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa dan muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, inilah perintah amanat agung yang memang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk kita memberitakan Injil kepada siapapun. Dan ini bukan hanya tugas para pendeta, bukan tugas para gembala, bukan tugas para penginjil, tapi semua orang percaya itu wajib itu memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Injil, kepada mereka yang belum memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi harus melalui Yesus Kristus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Jadi percaya Yesus Kristus pasti dijamin 100% akan memperoleh hidup yang kekal. Karena jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristen. Juru selamat itu hanya adanya di Kristen, ya. Di agama Ustaz Mujir Situmorang dan umatnya itu tidak ada juru selamat, ya. Nah, sekarang katanya untuk membantah ayat itu kita bisa melihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Apa isinya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, teman sekalian, disclaimer saya begini, bahwasanya Ustaz Mujir Situmorang itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Saya tidak tahu siapa guru gramatikanya. Bagaimana kemudian di dalam Alkitab itu dituliskan dalam Yohanes 17 ayat 3 itu Allah, A-L-L-A-H, A-L-L-A-H, ya, itu bukan Allah. Ya, apalagi ditambah dengan Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada. Kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kenal. Cara pribadi saya tidak kenal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya siapa itu saya tidak tahu. Ya, saya nggak ada urusan dengan itu. Tapi itu jangan dihubungkan dengan Alkitab. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan bahwa, ya, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Siapa Allah di sini? 1 Korintus 8 ayat 6 memberitahukan Allah di situ adalah Bapa, yang sang sumber dari mana Yesus Kristus datang. Maka dikatakan bahwa mengenal sang sumber, ya Allah, yaitu Bapa sang sumber itu, dan mengenal Yesus Kristus telah engkau utus. Kenapa Yesus disebut sebagai utusan? Itu karena dia datang dan keluar dari Bapa. Di mana ayatnya? Yohanes 8 ayat 42. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian. Aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus diutus oleh Bapa. Apakah hanya di perjanjian baru Yesus diutus menjadi manusia? Tidak. Di dalam perjanjian lama yang menemui Musa itu adalah hadafar, yaitu Yesus Kristus dalam bentuk teofani. Yang dia berjumpa kepada Abraham, Isa dan Yakub, itu Yesus Kristus dalam bentuk teofani. Dia bertemu dengan apa? Dengan Yakub, bergulat dengan Yakub, itu dalam bentuk Malach Adonai. Ya. Bertemu dengan Musa face to face itu. Ya, berhadapan muka, ya, kata Alkitab. Itu juga adalah hadafarnya Elohim. Jadi Yesus Kristus menampakkan diri dalam perjanjian lama, diutus oleh sang sumber yaitu Allah, Allah Bapa. Itu di perjanjian lama juga pun terjadi, disebut sebagai teofani Allah.
Nah, dalam perjanjian baru barulah inkarnasi ketika dia mengambil rupa seorang manusia. Dan ingat teman-teman sekalian, Yesus sebagai utusan itu bukan utusan seperti Musa, utusan seperti siapa? Karena Musa tidak berasal dari dalam diri Allah itu sendiri. Dan dia bukan Allah. Tapi kalau Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Allah, dia adalah Allah itu sendiri, setara dengan Allah Bapa. Karena dia ada di dalam Bapa itu sendiri. Tapi itu adalah doa Yesus kepada murid-muridnya teman-teman sekalian. Makanya untuk percaya, untuk memperoleh hidup kekal itu harus percaya Allah Bapa dan percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya kita. Makanya dikatakan dalam ayat 5 kan, permuliakanlah aku ya Bapa seperti kemuliaan yang ada padaku di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi itu artinya Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ada. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan kita dengan mengcounter video daripada Ustadz Mujir Situmorang. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.